Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan 9. Saya share screen dulu. Ya. Sudah terlihat ya di layar slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Untuk pertemuan 9, kita sudah masuk ke pembuatan form login dan pesan notifikasi ya. Mungkin kita fokusnya ke form login ya. Jadi kita meneruskan studi kasus yang pustaka booking, di mana di pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah mulai membuat skema ya, mulai dari database ya, lalu model-model juga sudah kita buat beberapa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di pertemuan 9 ya. Jadi ada jeda kemarin UTS ya. UTS, lalu kita sambung lagi untuk studi kasusnya. Nah, di sini untuk pertemuan 9, kita fokusnya adalah pembuatan halaman login dan halaman beranda admin. Ya. Jadi fokusnya ke dua materi itu dulu ya. Jadi nanti kita membuat halaman login dan halaman setelah login ya. Jadi setelah login berhasil, itu akan masuk ke home ya, atau beranda adminnya. Diharapkan teman-teman semua di sini mampu membuat form login dengan enkripsi password MD5 ya, dan memahami pembuatan notifikasi kesalahan dalam inputan form. Dan di sini kita menerapkan framework CSS, Fast Sending Style Sheet-nya dari Bootstrap ya. Jadi kalau kemarin kita masih pakai CSS yang buatan sendiri, ya, style kita sendiri. Nah, sekarang kita sudah menggunakan style dari Bootstrap ya. Bootstrap ini salah satu framework HTML dan CSS ya, untuk membantu developer dalam mendesain website ya, jadi mempercepat. Halaman login ya, yang pertama. Halaman login akan kita buat di halaman utama pada saat aplikasi pustaka booking bagian admin diakses ya. Form login akan kita buat pada controller autentikasi. Controller ini akan kita jadikan controller default ya. Controller default ya, cara menggantinya sudah tahu ya, sudah saya pernah jelaskan. Ada di root ya. Untuk membuat tampilan-tampilan dari aplikasi pustaka booking akan menggunakan template dari Bootstrap. Ya, nama template-nya SBadmin 2 ya, mungkin kalian sudah pernah menggunakan atau mungkin familiar dengan Bootstrap atau versi-versi terbaru. Kenapa menggunakan template SBadmin 2? Ya. Yang pertama, ini sudah masuk versi Bootstrap keempat. Ya. Dan juga gratis ya, karena ini salah satu template yang disediakan oleh Bootstrap dan open source ya, gratis, bisa kita download ya, dan kita gunakan. Nah, saya mau tanya dulu, untuk file template-nya saat kalian download modul, apakah sudah ada di dalam modul kalian? Coba dicek dulu. Di saya nggak ada, Pak. Saat download modul belum ada ya? Iya, di saya belum ada. Oke. Ya, seharusnya sudah disiapkan ya di modul. Karena di sini keterangannya langsung ekstrak file start bootstrap SBadmin 2. Nah, kalau misalkan belum ada, kita bisa mendownloadnya secara mandiri ya. Nah, kita bisa masuk ke browser
Nah, di sini kalian bisa cari aja ya di Google. Misalkan kalian tulis Start Bootstrap. Ya. Nah, ini Start Bootstrap. Ya, terlihat ya share screen-nya. Bisa langsung pilih yang SPAdmin 2. Belum kelihatan share screen-nya, masih ke modul share screen, Bapak. Oke. Share screen-nya sudah. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kalian bisa masuk di Google aja, cari Start Bootstrap. Start Bootstrap aja kata kuncinya. Nanti kan muncul seperti ini. Ya, paling pertama ya, startbootstrap.com. Nah, ini salah satu web yang menyediakan template dari Bootstrap. Dan ini free ya, open source, gratis. Nah, kita bisa buka. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali template-template yang bisa dipakai untuk developer-developer ya, membuat project-projectnya, dan gratis ya. Jadi ada yang gratis, ada yang pro ya. Kalau yang pro itu biasanya berbayar. Tapi kalau yang free, seperti ini free, ini bisa di-download, ini free ya. Free juga ya. SPAdmin juga ada yang SPAdmin 1 ya, yang SPAdmin saja, ada juga yang SPAdmin 2. Oke. Namun kita gunakan yang SPAdmin 2 ya, yang ini. Ini SPAdmin 2, kalian bisa klik. Bisa juga live review, kalian lihat-lihat dulu, atau mau di-download langsung bisa. Free download, tinggal di-download aja. Di-save. Ya. Oke. Hasilnya akan masuk di folder unduhan ya. Kelihatan ya. Ya, ini ya, kelihatan ya, Start Bootstrap, SPAdmin 2, GH Page. Sama seperti nama file yang ada di modul ya tadi. Oke, setelah terdownload, kalian bisa dipindahkan dulu ya. Nah, saya cut ya, saya pindahin, lalu saya masuk di folder SAM, lalu masuk ke htdoc, lalu masuk ke pustaka booking ya. Kalian bisa paste dulu di sini nggak apa-apa ya. Ya, jadi diamanin dulu filenya, digabung aja. Kalau kita lihat di dalamnya, ini masih ada folder lagi. Nah, dalamannya nanti filenya HTML bentuknya. Kita bisa ekstrak here. Nah, ini muncul ya hasil ekstraknya, berarti yang ini kita hapus aja. Ya, yang rar-nya. Jadi sudah ada file SPAdmin yang sudah diekstrak. Hasilnya seperti ini. Kalau kita mau buka, ya tinggal di double klik aja sih ya. Hasilnya sama seperti yang di online. Ya. Misalkan yang indeks ya. Nah, kalau di double klik hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi ini salah satu template yang disediakan oleh Bootstrap dan gratis ya. Kita tidak perlu membuat template-nya dari awal. Tetapi hanya saja pasti kita akan mengcustomnya ya, mengubah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya, tidak semuanya pasti dipakai. Ya. Selanjutnya kita balik ke modul. Ya, setelah diekstrak, kemudian cari folder CSS, image.js,
vendor, kemudian copy paste ke dalam folder project kalian. Ya, jadi dalam hal ini foldernya Pustaka Booking ya, yang sudah kita samakan sebelumnya. Di dalamnya kita buat folder baru dengan nama aset, sehingga hasilnya seperti berikut. Jadi kita bikin satu folder namanya aset. Oke, balik lagi ke Pustaka Booking, aset ya. Nah, aset kan sudah pernah kita buat sebelumnya, jadi sudah ada ya, tidak perlu bikin folder lagi. Dan di dalamnya sudah ada kita punya CSS dengan style buku yang sebelumnya kita buat sendiri. Sudah pernah buat atau belum ya kalian? Atau ini saya bawaan? Sebelum di kalian sudah ada belum yang folder asetnya, CSS-nya? Coba sambil dicek ya. Ya, jadi kalau belum ada, silakan bikin folder aset. Ya. Lalu masuk ke Star Bootstrap-nya. Bagian yang CSS-nya kita ambil. CSS, image, JS, sama vendor ya. Kita copy, masukin ke aset, ya, paste di sini. Nah, masuk ya. Jadi ada folder CSS, image, JS, sama vendor. CSS-nya jadi ada style bukunya juga. Ini kalau saya nggak tahu kalian ada style bukunya atau enggak ya. Kalau enggak berarti emang belum ya. Nanti mungkin ada style lagi. Ini karena saya sudah bikin. Ini image bawaan. Ini JS yang bawaan ya. Foldernya seperti ini. Lalu ada vendor. Ini bawaan dari Bootstrap-nya ya. Jadi struktur dari foldernya harus seperti ini, aset, lalu ada CSS, image, JS, vendor ya. Tolong ini diperhatikan karena ini penting ya. Jadi yang ambilnya dari Star Bootstrap yang sudah kita download. CSS, image, JS, sama vendornya, lalu di copy ke aset. Ya, sampai di sini kalau sudah bisa, baru bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, untuk struktur foldernya sudah. Untuk membuat form login ya, kita akan menggunakan salah satu halaman dari SB Admin 2, namanya login.html. Ya. Coba kita lihat dulu halaman login. Lihatnya di mana? Di Star Bootstrap ya. Kita cari yang login.html nih. Nah, inilah halaman login dari Star Bootstrap ya, SB Admin 2. Tampilannya seperti ini. Namun nanti kita tidak akan gunakan seutuhnya seperti ini. Boleh kalian gunakan seutuhnya, tapi kan mungkin ada bagian-bagian yang tidak digunakan, misalkan login di Google, login di Facebook-nya enggak ya. Terus mungkin bagian foto ini ya kita hilangkan atau mungkin tetap tapi fotonya diganti ya. Nah, itu sesuai dengan keinginan dari developernya.
Jadi halaman yang akan kita gunakan adalah halaman login.html ini ya, yang menjadi dasar kita. Jadi kita tidak perlu membuat satu halaman web dari awal sampai akhir ya, karena kita hanya mengeditnya saja. Oke. Selanjutnya kita akan bikin view ya, view dulu nih, namanya login.php. Di dalam folder application view/admin. Jadi kita bikin satu folder dulu di dalam view admin ya, supaya nanti view-view-nya si admin itu masuk dalam satu folder. Ya. Berarti kita masuk ke Visual Studio Code-nya ya, dibuka. Nih hasilnya sama seperti folder yang di Explorer ya. Kita masuk ke application view, lalu di sini kita bikin satu folder namanya admin. Ya, pembuatan foldernya bisa dari Visual Studio Code atau tadi dari Explorer ya. Windows Explorer-nya bisa. Ya, kalau sudah terbentuk folder seperti ini, kita klik biar anak panahnya ke bawah. Lalu klik di sini new file, namanya login.php. Seperti ini ya. Lalu kita paste ya, kita copy halaman HTML-nya si login. Halaman HTML-nya si login ini, bagaimana caranya? Bisa dengan kita klik kanan, view back source, seperti ini. Jadi HTML-nya kelihatan ya. Ini kelihatan. Nah, kita bisa copy paste. Copy ya. Atau bisa juga teman-teman dari Explorer-nya ya. Sini ya. Di open wide aja. Bisa dari open wide kode di sini Visual Studio Code. Nah, kan langsung muncul di Visual Studio Code ya kodenya. Jadi ada dua cara ya. Tinggal di copy paste. Ya. Di copy dari login HTML ke login PHP seperti ini. Login HTML-nya kita close aja. Intinya mengcopy paste dari halaman si SP-admin 2 login.html-nya ke login.php yang kita ya. Hasilnya sama ya. Kita hanya mengcopy paste. Oh, maaf ya, ini belum terlihat ya. Nah, jadi kan kalau di open with kode, nanti kan muncul di sini. Lalu kita copy aja. Lalu paste di login.php. Saya ulangi ya. Ya, tadi dari open with kode, nanti kan munculnya seperti ini nih. Login.html, copy, pastenya di login.php. Paste aja. Lalu login HTML kita close. Oke, setelah itu balik lagi ke modulnya. Kita ngikutin modul aja. Hasilnya seperti ini. Nah, di dalam modul ini ada bagian-bagian yang ditandai dengan garis warna merah ini ya. Apa maksudnya? Ini juga ada lagi. Nah, tampilan skrip di atas dibagi menjadi 3 file view, yaitu out header, login.php, dan out footer. Skrip bagian atas sampai tanda merah dijadikan file out header, simpan di dalam folder application view /templates. Skrip bagian tengah dijadikan file login, simpan di
dalam folder application view/autentikasi dan script bagian dari tanda merah ke bawah dijadikan file out footer. Berarti kita bikin satu folder, ya. Dua folder, namanya templates sama autentikasi. Berarti masuk ke login text editor lagi. Terlihat nggak VS Code saya? Terlihat, Pak. Oke. Di view ya, berarti di dalam view ini kita bikin folder di sini, bisa lewat sini ya, new folder. Namanya templates. Lalu bikin satu folder lagi, klik dulu view-nya ya. Jadi di view ya, bukan di dalam admin. Autentikasi. Autentikasi. Oke, jadi sudah ada dua folder. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang pertama adalah sampai dengan body. Body kelas BG Gradient Primary. Berarti kita kopas sampai sini ya. Body kelas BG Gradient Primary, kita copy. Lalu kita buat file dulu ya di templates. Kita klik folder templates sampai anak panahnya ke bawah. Lalu new file, auto underscore header.php ya. Nah, lalu paste yang tadi ya, dari doctype HTML sampai body class BG Gradient Primary. Nah, lupa di-save. Lalu bikin satu file lagi, namanya auto-footer.php. Ambil dari bagian setelah ada keterangan yang bootstrap core JavaScript ya, komentar bootstrap core JavaScript ke bawah. Nah, ini sampai HTML penutup, kita copy, masukkan ke out footer. Save ya. Lalu untuk halaman loginnya, teman-teman bisa pindahkan atau di sini keterangannya sih dibuat lagi aja ya, dibuat lagi di dalam folder. Sebenarnya sih harusnya yang login dibiarkan ya, tapi di modul dibuat di dalam autentikasi, folder autentikasi ya, namanya login.php. Berarti nanti login yang di folder admin berarti nggak berguna ya, nggak dipakai ya. Berarti yang nanti dipakai yang login yang di folder autentikasi. Berarti login.php yang di folder autentikasi itu ngambil bagian tengahnya ya, dari div container sampai div container penutupnya. Paste di login autentikasi. Save. Oke, berarti login adminnya sudah tidak terpakai, close ya. Saya lanjutkan, jadi untuk out header-nya jadi seperti ini. Nah, saya bedah satu-satu ya. Untuk out header, ini pergantian tampilan di layar berubah ya, tanpa saya new share screen ya, dari tadi. Dari modul ke Visual Studio Code-nya berubah ya? Ya, Pak. Oke. Takutnya kalian nggak kelihatan, ternyata saya nggak share screen ya. Nah, kita pertama ubah dulu di bagian out header ya.
Mungkin title-nya bisa kalian ubah. Misalkan login pustaka booking. Lalu di sini kan ada pemanggilan folder vendor, phone away some free, sampai all-min CSS ya. Nah, kalau pemanggilannya di dalam kode igniter, kan kita menggunakan base URL. Ya. Jadi supaya depannya itu ada localhost / pustaka booking, baru / vendor gitu. Kalau seperti ini dia nggak kepanggil. Maka perlu kita panggil menggunakan teknik base URL. Base URL itu isinya apa? Kalau kita balik lagi ke materi sebelumnya di config, base URL itu isinya sebuah link HTTP localhost / pustaka booking. Dengan pemanggilan base URL, ketika nanti websitenya di hosting, kita hanya perlu mengubah satu domain di sini, misalkan pustakabooking.com. Udah ubah di sini dan semua pemanggilannya berubah. Tapi kalau kita ngubahnya di sini, misalkan kita ketiknya di sini http pustakabooking.com ya, maka ketika domainnya berubah, di sini juga harus diubah. Baik ya, penulisan untuk base URL itu bisa seperti ini. PHP echo ya, base underscore URL dalam kurung, lalu tutup seperti ini. Ya. Posisi vendor itu ada di dalam folder aset. Ya. Berarti set / vendor ya, seperti ini. Set / vendor ya. Penulisan dari base URL itu ada dua cara ya. Seperti ini. Ya, lalu diikuti folder pertamanya, kan aset ya folder pertama. Tidak perlu ada /nya di depan setelah base URL ini. Kenapa? Karena di setelan config belakangnya sudah ada /nya. Jadi saat penulisan base URL tidak perlu diikuti / di belakangnya, /nya jadi double. Dan itu biasanya akan menyebabkan error. Ya. Kalau di modul penulisannya seperti ini. PHP echo base URL dalam kurung aset /. Ini juga bisa ya. Jadi tinggal kalian mau pakai cara yang mana. Ya. Bisa seperti ini, base URL dalam kurung, ketik satu, aset, / hasilnya nanti sama. Ya, tergantung kebiasaan saja. Nah, kalau saya biasanya seperti ya, kadang-kadang saya juga pakai yang tadi yang di modul. Nah, berarti untuk pemanggilan aset kita sesuaikan ya. Kalau ini yang font Google APIS kan ini online ya, pemanggilannya pada saat online. Yang offline itu kan ini ya, sbadmin. Berarti ini kita panggil base URL aset CSS sbadmin. Ya, save. Ya, jadi silakan disesuaikan pemanggilannya seperti ini dulu. Ya. Lalu yang selanjutnya ke out footer. Di out footer di sini juga pemanggilan jQuery ya, bootstrap bundle sama jQuery async. Ini kita juga panggil. Ini kita copy paste aja ya, base URL base URL aset. Nah, seperti ini hasilnya. Karena semuanya masuk di dalam folder vendor ya. Dan CSS vendor. Nah, seperti ini kita save. Ya. Jadi untuk out header sama out footer-nya sudah kita sesuaikan. Lalu lanjut lagi. Untuk bagian halaman logiknya, nanti kita sesuaikan, masukkan untuk penyesuaian dari formnya ya. Coba kita lewati dulu. Oke.
Nah, di sini pembuatannya view-nya dulu ya. Kadang-kadang memang ada yang membuat view-nya dulu, kadang membuat controllernya dulu ya. Ini kalau saya sih sebenarnya bikinnya controllernya dulu, baru view-nya. Nah, cuman kalau di modul ini bikinnya view-nya dulu, baru controller. Coba kita lihat hasilnya dulu ya, yang di modul. Hasilnya itu seperti ini, halaman login, masukkan alamat email, password, tombolnya cuma masuk ya. Berarti dari tampilan yang tadi, nih, berarti gambar itu kita hilangkan, tombol login with Google kita hilangkan, tombol login with Facebook juga kita hilangkan, sama remember me-nya kita hilangkan. Nah, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah men-setting apa yang kita butuhkan ya. Misalkan hanya kita butuhkan tampilan loginnya saja, gambarnya tidak. Ya. Berarti kita coba masuk di pengaturannya di login.php ya. Nah, teman-teman juga mungkin bisa mulai dari sekarang belajar untuk bagaimana mengatur atau mengcustom atau membuat sendiri menggunakan Bootstrap. Ya. Kalau kita lihat untuk formnya, ya ini kan welcome back, kita ganti menjadi halaman login-nya. Halaman login. Lalu untuk formnya ini sudah benar. Bagian dari HR sampai dengan A penutup nih kita delete ya, karena kan ini login Google sama login Facebook. Lalu bagian dari gambarnya, gambar itu dia settingannya ada di background image. Jadi di sini hanya ada div ya. Ini ada CSS-nya, background image-nya, tadi gambar yang hewan tadi. Berarti kita hilangkan ini. Strukturnya jadi satu row dan calls 6. Ini masih nanti kita akan coba perbaiki ya. Untuk ini remember me-nya kita hilangkan saja. Lalu untuk ahref-nya kita harusnya pakainya button ya. Button. Kelasnya boleh. Name-nya mungkin submit. Tipenya submit. Namanya akan masuk ya. Oke. Forgot password-nya bisa diganti, lupa password. Buat akun ya. Save ya. Mungkin hal-hal ini kalian juga pasti akan menemukan kesalahan ya, misal salah hapus, salah nambahin ya. Ya itu wajar ya, tapi coba kalian sambil perhatikan. Oke. Mungkin kita belum bisa ngelihat hasilnya karena kita butuh controller. Jadi harusnya kita bikin controllernya dulu ya. Kita masuk membuat controller. Buat controller autentikasi, simpan dalam application controller. Berarti masuk di folder controller, bikin satu file namanya autentikasi.php. Oke, kita istirahat sebentar ya, sedang ada azan asarnya.
Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, kita buat dulu autentikasi, sebuah controller autentikasi. Pembuatan controllernya masih sama. Penamaan dari kelasnya harus sama dengan nama filenya. Ya. Kemarin di tugas yang kemarin ada yang penamaannya nggak sesuai ya, tapi saya masih hargai yang mengirimnya. Misalkan toko sepatu, T-nya kecil, itu kan sebenarnya nggak boleh. Ya, kita bikin satu controller autentikasi. Lalu bikin method atau function index. Public function index. Nah, kita abaikan dulu yang form validation-nya. Biar kita lihat dulu hasil editan HTML-nya ya. Nah, kita langsung pakai yang di slot view. $this slot view. Nah, view-nya di sini berarti auto header sama parsing data ya. Belum ada data, jadi kita lewati dulu. Lalu, maaf, nama foldernya dulu ya, templates/outheader. Lalu di sini yang login-nya berarti folder autentikasi/login. Yang terakhirnya out footer. Jadi urutannya seperti ini ya, karena kan kita menggunakan satu halaman yang dibagi menjadi 3. Templates, outheader, autentikasi, login, sama out footer yang di template-nya. Save dulu. Lalu sekarang kita coba, jangan lupa exam-nya dinyalakan dulu. Kita coba untuk di tampilannya ya, seperti apa. Localhost pustaka. Oke. Kita panggil controller autentikasi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini belum ada data yang kita parsing, ini masih halaman saja. Ini masih kurang sesuai ya, karena halamannya masih melebar ya. Harusnya 1 ya. Berarti kita edit lagi di login-nya. Kalau kita lihat di sini, div yang paling besar itu menggunakan calls LG12. Dan di dalamnya di sini menggunakan calls LG6. Berarti setengahnya ya. Kenapa setengahnya? Karena tadi ada gambar setengahnya lagi. Berarti supaya menjadi 1, ini kita calls LG-nya diganti 12. Jadi 12, ini 12 juga jadi penuh. Kita coba. Nah, jadi seperti ini ya. Ya. Atau mungkin biar lebih bagus lagi. Ini terserah ya, stylenya boleh kalian mainkan. Ya, bisa aja tadi stylenya dibuat 6 aja atau memang
Ya, tapi kita pakai yang seperti ini aja lah ya, seperti yang di modul. Oh, kalau di modul ini pakai call LG7 ya. Row justify content center. Oke, pakai LG7 ya. Boleh ya, silakan kalian mainkan saja stylenya. Lalu untuk pathnya row call LG saja ya. Call LG saja berarti yang paling besar. Sama aja sih ya, call LG dengan call LG 12. Bisa disesuaikan dengan modul atau kalian punya style sendiri, silahkan. Nah, ini yang sesuai dengan modul ya. Tampilannya jadi seperti ini. Oke, jadi untuk tampilannya kita sudah benar ya, sudah sesuai. Untuk buttonnya, nah kita tinggal berarti buat pengaturannya untuk formnya ya, form loginnya. Nah, teman-teman bisa lihat yang di modulnya. Di sini pakai flash data ya, message flash data. Berarti kita taruh di atas form. Di atas form. PHP echo. $D session. Flash data, namanya parameternya pesan. Ini. Lalu untuk metodenya post, actionnya ke base URL autentikasi. Kita tambahin metode post. Actionnya ke pakai base URL aja. Autentikasi. Nah, seperti ini ya. Atau penulisannya bisa seperti ini juga. Kenapa penulisan autentikasinya A-nya nggak besar ya? Tapi kalau untuk pemanggilan A-nya kecil nggak apa-apa ya. Tapi untuk penamaan di kelas dan nama filenya A-nya harus besar. Tapi begitu pemanggilannya boleh kecil. Selanjutnya untuk form grupnya, input tipe teks, value-nya set value email, ID-nya email, class folder-nya masukkan email, name-nya email ya. Yang pertama, kita setting untuk emailnya, ID-nya kita ganti email, area describe body-nya boleh dihilangkan, ya. Masukkan email, tambahin name-nya email, lalu value-nya ini biar nanti tidak hilang, pakai set value PHP echo set value email, set value
Oke, seperti ini ya untuk inputan emailnya. Lalu ada notifikasinya pakai form error. Ya, ini teman-teman kalau misal pengen cepet ya di Kopas ya. Tapi ya saya saranin ya jangan di Kopas lah. Karena kalau di Kopas biasanya ada petik yang menjadi berbeda ya. Lalu untuk passwordnya, placeholder-nya password, ID-nya password. Oke. Name-nya password. Kalau set value-nya nggak di-set ya kalau password. Pakainya form error saja. Yang form error ini pernah saya buatkan contohnya ya. Nah, ini kalau penerapan di Bootstrap 3 seperti ini ya, pakai tambahan atribut supaya mengubah teksnya menjadi warna merah ya, pakai class text danger, pakai small class text danger. Oke, lalu untuk button tipe submit masuk ya, udah benar tadi udah saya rubah. Lalu untuk lupa password kita arahin ke base URL autentikasi lupa password. Href-nya diubah. Penulisannya boleh sesuai modul atau seperti saya ini ya, autentikasi / lupa password. Nah, ini nanti kita akan buat ya, walaupun ini belum ada. Lalu untuk registernya juga kita arahinnya ke registrasi. Oke, kita save ya. Coba kita reload dulu. Oke, udah berhasil ya, masukkan email, password. Sekarang kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi di bagian controllernya. Ya. Membuat sebuah pengalihan atau redirect. Ya. Jika statusnya sudah login, maka tidak bisa mengakses halaman login, alias dikembalikan ke tampilan user. Ya. Oke, untuk bagian ini, kemarin kita kan sudah pernah ya membuat form untuk data mata kuliah ya, yang menggunakan form validation seperti ini. Ya. Dan ini hampir sama ya, kita menggunakan form validation. Ini kita abaikan dulu ya, karena ini nanti saja. Ya. Kita biarkan dulu. Nanti kalau sudah berhasil, baru kita alihkan supaya tidak login dua kali. Form validation-nya di sini ada set rules untuk email dan password. Ya, kalau kalian mungkin bisa paste aja ya, copy paste. Tapi kalau kalian copy paste seperti ini, kalian tidak akan tahu urutannya. Ya, kita pertama bikin
Saya buat 2 layar ya. Terlihat 2 layar di tampilan kalian. Halo? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Pertama kita buat dulu form rule-nya ya. $this form validation set rules, name-nya email, aliasnya alamat email, terus parameter yang pertama required, lalu ada trim itu untuk menghilangkan spasi, lalu valid email itu nanti dia akan mendeteksi inputannya valid email ya, yang ada add-nya, ada dot-nya ya. Jadi penulisannya valid email. Lalu kita bisa ubah untuk notifikasi kalau ada tidak sesuai, misal required-nya kita ganti email harus diisi. Lalu valid email tidak benar. Nah, ini untuk set rule yang pertama. Set rule yang kedua hampir sama ya. Coba kita pasang. Cuman name-nya password, aliasnya password juga. Nah, cuma nggak pakai valid email ya. Pakai trim saja. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan if $this form validation run sama dengan false. Kalau false berarti tidak sedang diproses formnya, kita tampilkan sebuah form. Ya, jadi yang tampilan-tampilan tadi ini view-nya masukkan di false-nya ya, di if yang false. Tambahkan di sini $data, sebuah array namanya judul, login ya. Lalu $data user, kosong ya isi. Ini buat setelan default. Kata login merupakan nilai dari variabel judul array $data dikirimkan ke view out header. Masukkan ke out header $data. Nah, else-nya ya, jadi kalau sangat benar ada pemrosesan form, ke else kita bikin sebuah private function ya, private method ya, supaya menghemat ini penulisan saja. Bisa saja langsung di sini, tapi banyak developer lebih suka dibikin private ya, private function ya.
Jadi supaya meminimalisir scriptnya, ya. Jadi lebih singkat. $this pakai underscore login. Nah, seperti ini. This login. Nah, ini belum kita buat private function-nya. Nah, jadi ini untuk pembuatan function index, lalu kita lanjutkan pembuatan private function login. Underscore login ya. Ciri-cirinya biasanya ditandai pakai underscore ya, supaya oh ini function private ya. Perbedaannya function private sama public itu kan kalau private itu hanya bisa diakses di dalam satu kelas ini ya. Jadi kelas autentikasi ya hanya underscore login ini bisa diaksesnya di autentikasi ini gitu. Lalu kita buat di sini pemrosesan datanya. Pertama kita ambil dulu parameter dari name email, inputan dari email ya dengan membuat variabel email. Di sini ditambahkan sebuah function HTML special chart, ya. HTML special chart. Ini salah satu function dari PHP untuk mengamankan karakter yang memiliki tag-tag HTML ya. Jadi supaya dihilangkan. Baru kita ambil $this input post ya, karena menggunakan metode post. Ambil parameter email, lalu tambahkan true ya. True ini supaya mengaktifkan keamanannya ya. Titik komanya jangan lupa. Lalu satu lagi password. Kita copy saja dari atas. Passwordnya namanya password, input tipe post password. Tapi tidak perlu pakai HTML special chart. Ya, seperti ini. Lalu setelah kita ambil datanya, kita buat jika usernya ada. Ya. If $user. Nah, kita buat dulu sebuah variabel $user untuk mengecek apakah usernya itu ada di database atau enggak ya. $this model user ya. Cek data. Nah, kita kirimkan datanya email $email. Pakainya row right. Ya, pakai row array ya supaya terambil satu data. Oke. Di sini kita sudah memanggil model user ya. Berarti dipastikan untuk pemanggilan si model
model user ini sudah terpanggil ya. Model user ya ini, cek data. Berarti karena yang di modul itu kan kita setting di autoload ya modelnya. Nah, di sini ya, model di autoload model. Yang belum tambahin ya, ini yang belum menambahkan. Boleh ditambahkan di sini, model user. Oke. Model user dan model. Kalau yang sudah ditambahin, nggak usah ya. Selanjutnya, ini kan sudah diambil nih, dicek ya. Email, ada nggak di database user? Kalau ada, jika usernya ada, cek lagi. Jika user sudah aktif, seperti ini, pakai if lagi. Ya. If $user is active, sama dengan 1. Ya, kalau 1 kan berarti aktif ya. Lanjut lagi, cek password. Pakai if lagi. If di sini password verify ya. Password verify itu salah satu fitur dari CodeIgniter untuk mencocokkan password. $password, koma, dicocokkan dari inputan password dengan password si user yang ada di database. User, password. Nah, kalau dia cocok, kita buatkan sebuah data yang nantinya akan kita setting sebagai session. Ya. Ada email, ngambil dari $user, email, lalu role ID, ambil dari $user, role ID. Titik komanya di sini. Ya, kalau berhasil di set session $this session set user data $data. Jadi sessionnya nanti akan di set di sistem ya. Session, kalian mungkin harus belajar juga masalah session. Sessionnya nanti di set email sama role ID. Ini bisa tambahin juga misalkan mau di set nama, mau di set waktu ya, waktu login di dalam session juga bisa. Jadi nanti ketika webnya sudah 2 jam mengakses, ya misalkan, setiap pengecekan session, kalau waktunya lebih dari 2 jam, dia akan log-out. Ya. Itu bisa. Oke, setelah sessionnya di-set, masih lanjut pakai if $user role ID sama dengan 1. Kalau role ID-nya 1, dia redirect admin. Admin ini sebuah controller ya. Tapi kalau role ID-nya tidak sama dengan 1, dicek lagi if $user
image sama dengan default.jpg. Nah, ini sebenarnya opsional. Kita set sebuah flash data ya. Saya kopas saja flash data. Ya, flash data itu. Session flash data itu nanti akan membuat sebuah notifikasi sekejap ya, flash cepat. Setelah itu ya hilang dan redirect ke user. Ya, jadi saat redirect ini flash data ini dimunculkan ketika image-nya masih default-nya, artinya belum merubah image. Redirect ke user. Lalu lanjut di sini. Kalau password-nya salah ya di sini. Ini if yang password. Berarti di sini ada else ya. Else pakai flash data lagi. Alertnya adalah password salah ya. Ini sebuah div alert ya. Kalau di Bootstrap kalian harus coba-coba. Redirect-nya ke autentifikasi ya. Jadi kalau passwordnya salah dia balik lagi ke autentifikasi. Lalu di sini kalau emailnya tidak terdaftar juga balik lagi, berarti if yang sini. Redirect-nya ke autentikasi lagi. Oke, ya, itu untuk private function login-nya. Rule-nya seperti itu ya, pola dari pembuatannya. Sebenarnya tergantung dari logika programnya sendiri ya. Misalkan hanya pengecekan email saja tanpa aktif atau tidak aktif, ya berarti ini tidak perlu ya. Ini sebenarnya yang is user aktif ya pasti semua user aktif ya, tapi bisa juga usernya di blok ya. Nah harusnya saat usernya di blok di sini dikasih pesan ya. Ini saya tambahan ya, berarti else yang di sini ada else. Harusnya user tidak aktif. User tidak aktif ya. Kalau misalkan user is aktifnya 0, berarti usernya tidak aktif ya. Balik lagi ke authentication. Tapi tergantung pola dari programnya sih ya sebenarnya. Ini saya tambahin sendiri saja ya, kalian boleh menambahkan. Jadi untuk pembuatan loginnya seperti ini. Lalu untuk metode cek data di dalam model user yang sebelumnya sudah dibuat, ditambahkan script metode. Sebenarnya ini udah ya, model user. Cek data sudah ada ya, kalau kalian sudah buat model user ini sudah ada. Sekarang kita tinggal mencobanya. Nah, di out header ini, kalau di sini judulnya ada sebuah variabel judul yang diambil dari data si judul ini. Ini namanya WP. WP Univ BSI $judul. Jadi ini dinamis nanti dari data
yang dikirim oleh controller. Oke, sudah, tinggal kita coba. Jangan lupa dicek dulu di PHP-admin-nya, apakah sudah ada data yang disimpan di database pustaka ya. User, tabel user. Nah, di sini sudah ada datanya. Mungkin saya akan tambahkan ya, biar kalian juga tahu cara menambahkannya. Insert, ID-nya boleh diisi, boleh tidak, karena auto increment. Namanya misalkan nama saya. Alamatnya, emailnya ya. Image-nya diisinya default ya, default.jpg ya, karena belum disetting. Passwordnya 123 aja. Jangan lupa diubah ke MD5 ya, karena kita pakai setting MD5. Role ID-nya 1 supaya jadi admin, is aktifnya 1 supaya dia aktif. Tanggal inputnya kosongin kamu. Sudah diisi ya semua. Jadi role ID 1 kan adminnya. Oke, sekarang baru kita coba di tampilan halaman login. Emailnya, email saya. Passwordnya 123 ya. Peg not found, autentifikasi. Coba ke autentifikasi. Mungkin ada halaman redirect ya, yang oh maaf ya, saya nama filenya autentikasi ya, bukan autentifikasi. Saya rubah dulu nama filenya supaya benar. Autentifikasi ya. Silakan teman-teman juga disesuaikan. Password salah. Coba kita ulangi ya. Ini redirectnya ke autentikasi. Coba kita cek lagi, masih ada yang namanya autentikasi. Autentikasi. Berarti nama foldernya juga tadi salah ya. Autentifikasi. Folder autentifikasi, silahkan disesuaikan semuanya. Di halaman login juga base URL-nya autentifikasi ya. Samakan lagi. Password salah ya, autentifikasi semuanya. Password salah.
Coba kita cek di autentikasi, di sini ada password verify. Nah, ini kalian bisa lihat untuk password verify ini, salah satu function yang disediakan oleh PHP untuk memudahkan dalam memvalidasi password itu benar atau salah. Namun setahu saya password verify ini dia harus tipenya hash ya. Hash. Tapi di modul ini tadi dijelaskan passwordnya MD5. Jadi gimana nih? Oke, ya ini sedikit kesalahan ya di dalam modul. Dijelaskan menggunakan MD5, tetapi di penerapannya menggunakan hash password yang
dalam pembuatannya ini harus di-create ya. Nah, berarti untuk menggunakan MD5, kita bisa mengakalinya di bagian password verify-nya ini kita ganti menjadi if password, ya seperti ini, sama dengan MD5. Ya, jadi maaf, MD5-nya jadi yang di password yang diinputkan ya. Atau kita bisa buat password MD5-nya di sini misalkan. Jadi ini sebuah password yang sudah di MD5. Setelah itu baru dicocokkan ya MD5-nya dengan data yang di database ya. Jadi di database kan sudah di MD5. Lalu di sini passwordnya juga di MD5. Nanti kalau passwordnya sama berarti benar ya. Ya, ini jadi saya pakai yang MD5 tadi untuk cara penerapannya menggunakan functionnya MD5. Di sini dipilih MD5. Ya, nanti jadinya seperti ini ya. Acak. Kita coba lagi. Passwordnya 123. Coba kita cek dulu. Oh maaf, ini belum di MD5. Tambahkan MD5 function. Nah, ini sudah berhasil ya. Kenapa saya bilang berhasil? Karena dia redirect ke sebuah controller admin. Ya. Ini saya bilang berhasil karena dia redirect controller admin. Oke. Jadi seperti itu untuk membuat loginnya ya. Bagian yang cek password ini bisa kalian ganti menggunakan MD5 seperti ini. Ya, atau kalian punya cara sendiri, silakan. Dan pastikan ya harus sama yang ada di folder di tabel user ya, sini. Ya, jadi seperti itu caranya. Kalau kita balik lagi ke sini loginnya, misalkan ini email udah benar ya, terus saya ngasal lagi, passwordnya diasal, dia ada muncul keterangan password salah. Berarti passwordnya yang di MD5 tidak cocok dengan MD5 yang ada di database. Sehingga muncul pesan password salah, redirect ke autentikasi. Ya, kalau benar, tadi dia akan membuat sebuah session ID. Jika role-nya 1, redirect ke admin. Jika role-nya selain 1, dia akan redirect ke user. Karena saya setting di tabel usernya role-nya 1, berarti redirect ke admin. Dengan membuat sebuah session email dan role ID. Ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan login di materi hari ini. Tolong diperhatikan ya, memang ini adalah materi dasar yang wajib dikuasai, yaitu membuat login. Rule-rule ini sebenarnya, pola-pola dari login ini sebenarnya untuk mengamankan data ya, mengamankan proses loginnya. Bahkan ada yang lebih kompleks daripada ini ya. Silakan diperhatikan dan dicoba untuk pembuatan loginnya dulu. Kalau kita lihat di modul, kita akan lanjut ke pembuatan halaman admin ya. Ya.
Nah, untuk pembuatan halaman admin ini sudah ada di modul ya. Kalian bisa mengikutinya ya, hanya membuat halaman admin. Jadi ini untuk tugas ya, melanjutkan setelah membuat login, membuat halaman admin. Silakan dilanjutkan secara mandiri, dipraktekkan ya di rumah ya, sesuai dengan yang ada di modul, dan ini sudah benar. Jika kalian mengikutinya dengan baik dan benar ya, hasilnya sesuai ya. Jadi untuk materi di pertemuan hari ini saya bahas sampai dengan pembuatan login ya, dan yang untuk tampilan adminnya silakan kalian kerjakan secara mandiri di rumah ya, waktunya masih ada sampai dengan jam 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja. Atau sudah mulai pusing ya dengan alur dari codingnya. Untuk halaman adminnya seperti yang di template atau kita bikin sendiri lagi, Pak? Ya, untuk halaman adminnya sesuai yang di template ya. Sesuai dengan link modul itu menggunakan yang tadi Start Bootstrap ya. Jadi tetap menggunakan dari Start Bootstrap. Namun ada yang di custom lah ya. Coba nanti kalian bisa ngikutin aja. Ya. Halaman admin ini nanti halaman backend yang digunakan untuk mengelola data master seperti buku, kategori. Jadi nanti pakai satu halaman, satu template, tapi nanti isinya diganti-ganti. Misalkan kalau kategori ya berarti nama kategori ya. Kalau buku kan nanti ada lebih lengkap. Gitu. Tapi template-nya mirip ya, sama. Menggunakan template dari SPA2, namanya index.html ya, coba ini saya share sedikit. Index.html itu yang tadi yang sudah. Nah, yang ini ya, ini index.html. Jadi ngedit dari file ini, index.html. Nanti tabelnya bisa pakai ini, yang di tables.html. Ini udah pakai data table ya. Data table itu sudah tampilan ada show ya seperti ini. Terus ada pagination-nya juga, tidak perlu membuat manual. Tapi kayaknya yang di modul ini coba nanti aja dicoba aja. Kayaknya belum pakai data. Oh, sudah pakai data table ya. Ada kelas table, data table. Jadi sudah pakai data table. Ya, jadi nanti tampilan dari halaman adminnya ada sebuah tabel di sini. Untuk data bukunya juga ada nama, ya judul dan seterusnya. Kategori juga nanti tampilannya hampir seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya untuk kelanjutannya membuat halaman dari setelah selesai login akan muncul halaman dashboard. Sebenarnya dashboardnya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, jadi saya sudah memberikan arahan dari awal ya untuk proses konfigurasinya sudah, tinggal nanti melanjutkan saja halaman admin. Ya, mungkin nanti kalau video ini udah tayang, saya akan tampilkan untuk hasil dari halaman adminnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti dikumpulkan ya Pak, tugas apa ini kita kerjakan mandiri aja? Untuk ini tidak dikumpulkan ya. Ini dikerjakan mandiri aja, namun harus dikerjakan ya, karena nanti ke depannya di pertemuan selanjutnya kan
melanjutkan dari materi ini. Jadi kalau materi ini belum, nanti di pertemuan selanjutnya malah kebingungan ya, keteteran karena materi sebelumnya belum selesai. Jadi harus selesai. Karena ini step by step dalam pembuatan tadi aplikasi pustaka booking yang nantinya dari project pustaka booking ini nanti kalian bisa modifikasi untuk presentasi project ya. Jadi disiapkan juga untuk presentasi projectnya itu berkelompok ya. Sudah dibagi waktu dulu kelompoknya. Ya kalian bisa buat mau presentasi project apa. Jadi sudah disiapkan dari sekarang nanti. Salah satunya ini pustaka booking. Kalian bisa pakai pustaka booking ini untuk presentasi, tetapi ada modifikasinya ya. Tidak hanya mengerjakan sesuai yang ada di modul lalu kalian presentasikan, tapi ada modifikasi. Kalau misalkan mau pakai project dari pustaka booking, tapi kalau mau bikin project lain silakan. Ya jadi bukan tugas tapi dikerjakan mandiri. Tapi nanti ujungnya ini untuk tugas. Ya, baik, Pak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ini kepakai semua ya, Pak? Iya, kepakai ya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya kita masih sampel-sampel aja, contoh-contoh aja, tapi untuk ini sudah masuk ke project ya. Jadi akan terpakai terus. Jadi kalau ini loginnya error, nanti registrasi dan seterusnya tidak bisa berjalan ya. Misalkan registrasinya berhasil tapi loginnya masih error, ya nggak bisa ya. Sama yang tadi yang MD5 itu mungkin nanti akan diubah lagi ya ke password hash. Karena password hash itu harus di-create menggunakan function PHP-nya tadi ya. Jadi sementara saya akalin untuk MD5-nya. Sebenarnya dalam pembuatannya harusnya registrasi dulu ya. Registrasinya dibuat dulu, datanya masuk ke database, baru kita bikin tampilan login ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini nanti supaya kalian juga logikanya bisa dibolak-balik ya. Gitu. Tapi rata-rata kalau bikin itu pasti registrasinya dulu baru loginnya. Kalau misalkan ada registrasinya, supaya urut. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bikin dari login, nanti registrasinya menyusul. Ada lagi pertanyaannya? Ya, karena kita via Zoom seperti ini, mungkin agak susah untuk interaksi ya. Kalau di dalam kelas mungkin saya bisa sambil ngecek kalian lagi ngerjain apa, sudah sampai mana gitu ya. Makanya sisa dari project yang tadi yang admin, silakan kalian kerjakan secara mandiri supaya kalian bisa explore sendiri, tidak dituntun terus ya. Ada lagi pertanyaannya? Atau sudah cukup ya? Karena pasti saya kalau kalian perhatiin pasti pusing ya. Pusing pasti ya. Udah mulai cenat-cenut biasanya ya. Karena logika coding itu harus jalan sekali ya. Kalian harus benar-benar bisa memahami alur sebuah program itu seperti apa. Makanya ada mata kuliah algoritma ya. Algoritma itu untuk memulai kalian bisa menganalisis ya sebuah program itu nanti jalannya seperti apa. Ya, mulai dari login, masukkan email, kalau emailnya tidak sesuai nanti muncul apa, itu algoritma namanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan untuk pembuatan halaman adminnya ya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.